Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi akan wabarakatuh. menampilkan eh, kelompok satu yang akan mempresentasikan hasil praktikum dari mata kuliah manajemen produksi benih. Di sini akan membahas hasil praktikum dari pembenihan ikan lele. Saya persilakan perwakilan dari kelompok satu. Silakan, Ardian. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, Ardian Alif, akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah manajemen produksi benih ikan lele. Dari anggota kelompok kami ada Muhammad Ari Kusuma, Nawas Kurnia, Odelia Faustina, Vanda Delima, Rahayu Rohimawati, Gede Arya Sukra, Riva Aprilia, Krisna Pasaribu, Ardian Alifianto, dan Ageng Setia Amri Arif. Nah, ini perbedaan dari indukan ikan lele jantan dan betina. Dapat dilihat perbedaannya untuk ikan lele jantan yaitu urogenital papilanya memanjang ke belakang, dan untuk indukan betina urogenital papilanya itu lebih membulat, dan yang matang itu sudah berwarna merah keungu-unguan. Data bioteknis. Fekunditas. Berat induknya 1,7 kg dan berat gonadnya 300 gram. Kemudian jumlah telurnya, samplingnya diambil 1 gram, dan dari 1 gram itu didapatkan 577 butir. Kemudian fekunditasnya didapatkan 100.824 butir per kilogram induk. Nah, itu didapatkan segitu yaitu karena ada 60 gram yang digunakan untuk pembenihannya. Menurut SNI 2000, fekunditas lele berkisar antara 50.000 sampai 100.000 butir per kilogram bobot tubuh ikan. Kemudian IKG-nya atau indeks kematangan gonad dapat dilihat W0-nya 1,7 dan WT-nya 1,4. Kemudian IKG-nya 17,65%. Menurut referensi dari Tondang et al. 2019, IKG ikan lele berkisar 7,39 sampai 16,81. IKG merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam gonad secara kuantitatif. Berdasarkan data didapatkan dan dibandingkan dengan referensi tergolong baik untuk IKG ikan lele. Di telur yang terbuai itu 48 dari jumlah telur 48, kemudian 46 dari jumlah telur 47, dan 51 dari jumlah telur 53. Dari rata dapat di rata-rata persen. Kemudian dibandingkan dengan referensi, persentase nilai daya tetas fertilitas 81,67% menunjukkan hasil bagus menurut Prima et al. 2014. Kemudian ketidakberhasilan pembuahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya sifat telur ikan lele yang adhesif atau melekat sehingga menyebabkan telur menempel satu sama lain dan akhirnya menggumpal sehingga telur menumpuk dan sperma tidak dapat menembus dinding
lain yang mengakibatkan telur terkena jamur. Kemudian dari bobot telurnya itu 2020, kemudian bobot telurnya sampel 1 gram dari 3 kali sampel didapatkan yang pertama 596, yang kedua 559, dan yang ketiga 575, dan rata-ratanya 577 butir. Kemudian dari data HR atau hatching rate dilakukan 3 kali sampling juga. Didapatkan rata-rata dari sampling yaitu 78,10%. Dibandingkan dengan referensi, derajat penetasan lele Dumbo lebih dari 70% menurut Suminto et al. 2019. Kemudian derajat penetasan telur ikan lele pada kolam 1 nilai HR-nya pada kolam 1 sebesar 78,1. Nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor induk jantan yang dapat membuahi telur dengan baik. Kemudian kualitas air yang baik seperti suplai oksigen yang diberikan oleh filter yang digunakan sehingga terdapat kandungan oksigen yang cukup untuk proses masuknya sperma ke dalam telur. Next. Ayo, silakan. Hilang itu. Ayo, hilang. Hilang, Pak. Mungkin habis itu anunya, barangkali ya. Paketnya si Tina. Tina mana Tina? Halo Tina. Tina. Oke. Sambil nunggu Tina, silakan kalau ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Grupnya Tajri dan grupnya Anto, silakan. Ini kelompok berapa? Satu kan? Iya Pak, satu. Ya, Iya, silakan Pak. Muhammad Ali. Iya, kelompok 1, Pak. Ya, silakan yang mau menanyakan, cepat no. Ayo silakan. Ayo Billy, silakan. Billy mau tanya. Izin bertanya Pak, Ya, untuk silakan. kelompok 1. Kelompok 1 itu kan menyinggung soal indeks kematangan gunat Pak. Lah untuk indukannya betina TKG-nya TKG berapa yang digunakan Pak? Terima kasih. Enggak, ini induk yang sudah matang gonat, sudah siap untuk dipijahkan ya. Ini kalau menurut si Wenerovic itu sudah di TKG keempat ya, sudah siap semua, sudah matang gonat. Oke, yang lain coba. Ada enggak yang lain? Silakan. Ayo, ini waktu dan ini sangat berharga sekali kalau kita mau diskusi di internet ini ya. Silakan. Ada yang lain? Silakan. Ainun, Arinda, Odelia kok diam aja gimana? Odelia. Mau presentasi juga kamu? Ayo. Saya satu kelompok. Oh, satu kelompok. Satu kelompok, silakan. Odelia satu kelompok. Priyanka satu kelompok enggak? Tidak, Pak. Saya kelompok 2. Nah, ayo tanya. Ayo, begitu selesai presentasi harus sudah siap. Ditanyakan apa gitu. Kalau mau kuliah Pak, di saya internet. izin bertanya. Silakan. Silakan. Ayo.
Untuk nilai fekunditas yang baik itu untuk ikan lele itu berkisar berapa, Pak? Untuk nilai fekunditas yang bagus, ikan lele itu yang sudah menurut beberapa literatur itu berada di 14-13 ya. 13-14, kalau musim kemarau mungkin sekitar 12%. 12% itu artinya begini, kalau 1 kilo ikan lele, indeks relatifnya itu berkisar 12%, artinya 120 gram. 120 gram. Kalau 1 gramnya itu 577 butir, berarti kan sudah 120 gram kali 577 butir. Itu sekitar 60, lebih dari 60.000. Ya, itu kalau musim kemarau. Kalau musim hujan seperti ini bisa mencapai 14 bahkan 15 ya. Itu. Bagaimana Krian, Kak? Baik, Pak. Terima Ya, kasih. coba dicari di literatur ya untuk ikan lele. Silakan. Ayo yang lain. Oke, kalau dirasa sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan, ya sudah